Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Putri Nur Latifah dengan nomor NPM 211002020 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3, yaitu negara dan industri halal. Materi yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu landasan yuridis. Sebelumnya kita harus mengenal dulu ya, di masa ini salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian bagi konsumen muslim adalah tersedianya label sertifikasi halal dari produk yang akan dibeli. Semakin besarnya perhatian konsumen muslim atas jaminan produk halal di negara Indonesia melahirkan kebutuhan adanya aturan secara khusus oleh negara yang menjadi landasan yuridis dalam melaksanakan jaminan halal tersebut. Nah, tentu hal ini pun menjadi landasan kuat bagi setiap produsen dalam memproduksi barang-barang komoditinya. Nah, dalam landasan yuridis ini juga lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal atau UU JPH. Serta ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan jaminan produk halal. Merupakan sebuah bentuk gitu ya dari adanya kehadiran negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha sehingga sampai di tangan konsumen akhir. Kehadiran peraturan tersebut sangat penting gitu ya untuk memberikan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi konsumen dan kepastian produk dari proses produk halal bagi produsen. Selain itu juga dalam landasan yuridis, kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini atau UU JPH memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH bisa disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal atau JPH dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan, kosmetik, tapi menjadi lebih luas gitu ya. Akan tetapi lebih luas daripada itu gitu ya. Dapat menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan ataupun dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Dalam landasan yuridis juga jaminan produk halal atau JPH secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan juga diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal ini dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara atau BPJPH. Gitu ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selain itu juga dalam landasan yuridis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada beberapa step gitu ya, ataupun dalam pelaksanaannya itu ada beberapa langkah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki kewenangan gitu ya. Yang pertama yaitu merumuskan dan juga menetapkan kebijakan jaminan produk halal atau JPH. Yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal atau JPH. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga publikasi produk halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal atau LPH,
Selanjutnya yang ketujuh, melakukan registrasi auditor halal. Yang kedelapan, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal atau JPH. 9, melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang ke-10, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH. Oke. Selain itu juga, dalam landasan yuridis, dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal atau LPH, dan juga MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, kerjasama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk. Oke, selanjutnya selain itu juga dari landasan yuridis ini untuk membantu BPJPH ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, adapun syarat untuk mendirikan LPH ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Yang kedua, memiliki akreditasi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang ketiga, memiliki auditor halal yang paling sedikitnya itu 3 orang. Dan yang keempat, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Oke, nah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lalu esensi dari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal ini adalah bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh para warga negara Indonesia. Oke. Adapun juga pokok-pokok kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang pertama yaitu penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Yang kedua, pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal atau PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi tempat dan alat proses yang tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian produk. Yang ketiga, tata cara pendirian, akreditasi, lingkungan kegiatan, dan juga pencabutan persetujuan pendirian lembaga pemeriksa halal atau LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Yang keempat, hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan tugas dan fasilitasi penyelia halal. Yang kelima, tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikat halal oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang keenam, kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang ketujuh, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal. Yang kedelapan, pengawasan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
Kesembilan, kerjasama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil dan menengah dalam negeri, luar negeri, dan juga lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga non-struktural yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, standarisasi, dan juga penilaian kesesuaian dan akreditasi, serta LPH dan MUI. Lalu yang ke-10, sertifikasi produk dan registrasi sertifikat halal bagi produk luar negeri, dan yang terakhir, jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada proses selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, kerjasama BPJPH, lembaga pemeriksaan halal ataupun LPH, dan auditor halal, penyalih halal, peran serta masyarakat, sertifikat halal, label halal, self-declare, dan sanksi administratif. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam proses jaminan produk halal hadir dengan fleksibilitas peraturan perundang-undangan, memberikan penyederhanaan perizinan perusahaan dan proses bisnis. Dengan begitu, dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, undang-undang ini juga memberikan banyak aplikasi positif ataupun implikasi positif di antaranya. Yang pertama, percepatan layanan sertifikasi halal. Sebelumnya, proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu sekitar 97 hari. Sementara sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka proses sertifikasi halal dipangkas menjadi 21 hari kerja. Nah, pemangkasan waktu itu meliputi semua proses bisnis layanan sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian, yang kedua, fasilitas pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK ataupun usaha mikro kecil. Sertifikasi halal bagi UMK dapat digratiskan melalui berbagai aplikasi pembiayaan, diantaranya APBN atau APBD, dan berbagai fasilitas pembiayaan